Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dari telinga, kemudian hidung, kemudian mulut, kemudian orofaring dan pada leher pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, Bapak bisa duduk terlebih dahulu. Saya akan mempersiapkan alat dan mencuci tangan serta memakai handscoon terlebih dahulu. Ya, setelah saya mencuci tangan, memakai handscoon dan mempersiapkan alat, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan. Tapi sebelum pemeriksaan, pastikan bahwa pasien itu duduk bersebelahan dari si pemeriksa, yaitu kakinya nanti akan bersebelahan, yaitu kaki kiri nanti akan bersebelahan dengan kaki kiri. Selanjutnya saya akan menggunakan headlamp terlebih dahulu untuk pemeriksaannya agar terlihat lebih jelas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian telinganya terlebih dahulu. Saya akan melakukan inspeksi. Permisi ya Pak ya. Ya, seperti ini Pak. Saya akan melakukan inspeksi pada bagian telinganya terlebih dahulu. Apakah terdapat tanda-tanda peradangan, kemudian apakah terdapat kelainan kongenital seperti adanya fistula, kemudian apakah terdapat mikrotia, kemudian adanya makrotia atau tidak. Selanjutnya pada trabusnya apakah terdapat pada bagian dalamnya itu apakah terdapat seperti jamur atau tidak, kemudian apakah terdapat corpus oleum atau tidak, kemudian pada datar aurikulanya terdapat absces atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, yaitu yang pertama saya akan lakukan nyeri tekan pada trabusnya. Sakit Pak? Ya, tidak didapatkan nyeri tekan pada trabus. Kemudian saya tarik pada aurikulanya. Sakit Pak? Tidak didapatkan nyeri tekan pada aurikula. Kemudian pada bagian retroaurikulanya, yaitu pada bagian mastoidnya. Sakit Pak? Tidak didapatkan nyeri tekan pada mastoidnya dan tidak didapatkan nyeri ketok pada mastoidnya. Selanjutnya saya akan menggunakan otoskopi, yaitu nanti saya akan menyalakan otoskopi terlebih dahulu dan akan mematikan headlamp terlebih dahulu. Kemudian saya akan menarik pada si aurikulanya itu ke posterior superior. Kemudian saya akan memasukkan. Permisi ya Pak ya, ini tidak sakit ya Pak. Kemudian saya akan melakukan inspeksi, apakah terdapat tanda-tanda peradangan, kemudian apakah terdapat corpus oleum atau tidak, kemudian mukosanya bersih atau tidak. Kemudian jika CAN yang bersih, maka dilihat pada membran tipaninya. Pada membran tipaninya apakah dia utuh atau perforasi. Jika perforasi, maka nanti dilihat dia di bagian mana, kemudian lokasinya di mana, kemudian jumlahnya yang lukanya itu ada berapa. Kemudian jika utuh, nanti dilihat apakah terdapat refleks cahaya atau tidak, kemudian apakah terdapat bulging, kemudian apakah terdapat retasi, dan apakah terdapat hiperemis atau tidak. Ya, pemeriksaan pada bagian telinga telah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung terlebih dahulu. Ya, sebelum melakukan pemeriksaan pada hidung, saya akan melakukan pada sisi sebelah kirinya untuk membandingkan dari pada bagian yang sehat sama yang bagian sakit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung, yaitu saya inspeksi terlebih dahulu apakah terdapat deviasi pada hidungnya atau tidak, kemudian apakah terdapat tanda-tanda peradangan atau tidak, kemudian apakah terdapat edema atau tidak, dan apakah terdapat pembengkakan atau tidak. Kemudian apakah terdapat massa yang keluar atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian sinus-sinusnya. Yang pertama sinus frontalisnya. Saya akan melakukan penekanan. Sakit Pak? Ya, tidak didapatkan nyeri tekan pada bagian frontalisnya. Kemudian bagian ethmoidalisnya. Sakit Pak? Tidak didapatkan nyeri tekan pada ethmoidalisnya. Kemudian pada bagian maksilarisnya. Sakit Pak? Ya, tidak didapatkan nyeri tekan pada maksilarisnya. Selanjutnya saya akan melakukan nyeri ketok pada bagian sinus frontalisnya. Ya, tidak didapatkan nyeri ketok pada sinus frontalisnya. Kemudian pada ethmoidalisnya tidak didapatkan nyeri ketok juga. Kemudian pada bagian maksilarnya tidak didapatkan nyeri ketok pada mastoidnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dalam dengan menggunakan spekulum. Pastikan bahwa penggunaan pada spekulumnya itu dengan menggunakan jari yang benar, yaitu nanti jari tangan sebelah kanan untuk melakukan fiksasi dan tangan sebelah kiri nanti untuk melakukan pemeriksaannya. Bapak bisa rileks, nanti saya akan memasukkannya dengan posisi seperti ini. Kemudian pastikan bahwa posisi masuk dalam keadaan tertutup, kemudian dibuka. Ya, setelah dibuka pada mukosanya apakah terdapat hiperemis atau tidak, kemudian pada konkanya apakah terdapat hiperemis atau tidak, kemudian apakah terdapat sekret atau diskret atau tidak. Kemudian jika terdapat diskret, maka seros, mukos atau purulan atau tidak. Kemudian apakah terdapat corpus oleum atau tidak. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian sebelahnya juga. Selanjutnya dibuka, kalau misal
dari si spekulannya ini pastikan bahwa posisinya tetap dalam keadaan terbuka, jangan pada posisi yang tertutup, agar untuk biar tidak sakit ketika nanti melakukan pencabutan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mulut Bapak, ya Bapak bisa mangap yang embun. Nah, kemudian saya akan memasukkan tongue spatel 2/3 pada bagian anterior. Ya, pada bagian 2/3 anterior. Kemudian dilihat pada bagian lidahnya apakah terdapat bercak keputihan atau tidak. Kemudian pada bagian giginya apakah terdapat karies dentis atau tidak. Kemudian pada uvulannya berada di tengah atau tidak. Kemudian palatum molenya itu apakah simetris atau tidak. Selanjutnya pada bagian palatum mole, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada gingivanya apakah terdapat kelainan pada gingivanya atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian posteriornya, mukosanya, pada tonsilnya terlebih dahulu. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan pada tonsilnya apakah terdapat pembesaran atau tidak. Pembesarannya berapa, yaitu T sampai T4. Kemudian pada kriptenya apakah melebar atau tidak, kemudian apakah terdapat detritus atau tidak. Kemudian pada posteriornya dilihat pada mukosanya apakah terdapat hiperemis, kemudian apakah terdapat postnasal drip atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher Bapak. Permisi ya Pak ya, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian lehernya. Apakah terdapat pembesaran atau tidak, kemudian apakah terdapat massa atau tidak. Kemudian jika terdapat massa pada bagian kanan atau kiri, kemudian seberapa, dan kemudian apakah terdapat kemerahan, bekas sikatrik atau bekas jejas operasi atau tidak. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Permisi ya Pak ya, saya akan melakukan palpasi terlebih dahulu, yaitu dari submandibula terlebih dahulu, kemudian ke preauricula, kemudian ke postauricula, kemudian menyusuri dari musculus sternocleidomastoideus, kemudian ke supraclavicular, kemudian ke infraclavicular. Jika terdapat benjolan atau benjolan, maka diinterpretasi pada bilateral atau unilateral, kemudian besarnya seberapa, kemudian mobile atau tidak, kemudian dapat mobile atau tidak, kemudian di bagian mana saja, kemudian jumlahnya berapa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak, ini pemeriksaannya telah selesai. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak? Jika tidak ada, saya cukupkan dan saya izin untuk mencuci tangan dan membereskan alat terlebih dahulu. Ya, setelah saya membersihkan dan mencuci tangan dan membersihkan alatnya, apakah ada yang ditanyakan Pak? Jika tidak ada, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya.